Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas keperawatan paliatif mengenai spiritual care berdasarkan agama Kristen dan Katolik, di mana kami akan menjelaskan apa yang dilakukan keluarga dan pemuka agama saat mendampingi pasien dalam kondisi menjelang ajal, saat meninggal, saat dikuburkan, dan setelah meninggal. Mari kita simak. Menjelang ajal, yang pertama, pada saat seseorang kritis atau menjelang ajal, keluarga pasien akan berusaha berobat, berdoa, dan memberikan permintaan pasien. Contohnya, jikalau pasien meminta makanan atau pakaian, ingin meminta maaf ataupun meminta anak dirantau untuk pulang. Yang kedua itu diakonia atau biasa dikatakan pelayanan, adalah hal yang dilakukan oleh pemuka agama saat pasien sakit. Kegiatan ini diisi dengan berdoa, bernyanyi, dan memberi semangat. Meninggal atau memandikan jenazah. Yang pertama, saat pasien telah meninggal dunia, ia akan dimandikan oleh pihak keluarga atau orang terdekatnya yang akan meminta izin dengan berkata, "Inilah terakhir kali kami memandikanmu Amanginang, tenanglah dalam barumia, selamat tinggallah untuk kami, selamat jalanlah untukmu." Lalu almarhum akan dipakaikan baju kesukaannya atau baju yang sering dipakainya semasa hidupnya. Yang kedua, setelah itu pihak keluarga akan meletakkan barang-barang kesukaannya atau pakaian-pakaian yang sering dipakainya semasa hidupnya yang akan dimasukkan ke dalam peti. Yang ketiga, pihak keluarga akan memberikan sepatah dua kata perpisahan kepada almarhum. Dan jikalau almarhum mempunyai kekasih yang ditinggalkan, maka akan ada serangkaian kegiatan atau acara menggunting sarung menjadi dua bagian, di mana sarung pertama akan diletakkan ke dalam peti almarhum dan sarung kedua akan dibawa oleh kekasih yang ditinggalkan almarhum sebagai tanda perpisahan atau mengikhlaskan kepergian almarhum. Dalam agama Katolik juga ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti sebelum dibawa ke dalam peti itu ada pakaian yang harus digunting seperti baju, celana, sepatu, dan beberapa kain juga itu harus digunting pada bagian ujungnya. Kemudian keluarga akan berkumpul untuk berdiskusi di mana almarhum akan dimakamkan, mengatur acara, memesan peti, dan menghitung biaya. Dalam agama Katolik juga ada beberapa hal yang membedakan. Yang pertama itu setelah almarhum wafat, kita harus menyiapkan sesajen. Nah, sajennya itu terdiri dari misalnya ada kopi, telur yang telah dimasak, nasi, ada teh, air putih. Di tengahnya itu juga ada satu lilin. Nah, setelah itu ada yang harus disiapkan seperti lilin. Lilin itu harus dipasang selama 7 hari. Letaknya itu di depan foto almarhum sama di depan rumah. Setelah pemakaman, itu di kuburannya juga harus dipasang lilin selama 7 hari. Atau tergantung keluarga kita mau sampai kapanpun. Lalu untuk di dalam rumah, keadaan rumah itu kita harus hening selama 7 hari. Dan di dalam rumah juga selama 3 hari itu kita nggak boleh menyapu atau ada kegiatan yang bikin terganggu di rumah. Lalu setelah mendapat kabar meninggal, pemuka agama akan segera melakukan ibadah pembukaan bagi seseorang yang sudah meninggal. Berbeda dengan ibadah pembukaan, selanjutnya akan dilaksanakan ibadah memberangkatkan yang meninggal, yaitu di mana peti akan ditutup sebelum memberangkatkan ke pemakaman. Dan di agama Katolik juga, ini kan sebagai kita pengantaran terakhir kali. Nah, itu dari rumah kita bawa peti ke dalam gereja. Di dalam gereja itu ada pemuka agama. Pemuka agamanya itu seperti pastor yang biasa kami sebutkan. Jika tidak ada pastornya, nah itu ada seperti pemimpin umat yang kayak biasanya di gereja. Mereka itu akan memberi pemberkatan air suci terakhir kalinya ke almarhum sama pemberkatan dupa. Saat dikuburkan, pemuka agama akan membuat acara ibadah penguburan di pemakaman yang diisi dengan bernyanyi dan berdoa. Lalu pendeta atau pastor akan melemparkan tanah sebanyak 3 kali dengan menyebutkan nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Lalu melemparkan tanah dilanjutkan oleh keluarga dan orang banyak.
Setelah dikuburkan, saat acara pemakaman selesai, keluarga mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah mengantar jenazah. Lalu di hari Minggu pertama, pihak gereja akan mengumumkan berita wafatnya almarhum pada warta jemaat. Selama beberapa hari, pemuka agama akan mengunjungi keluarga yang berduka dan mengadakan ibadah penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan, diisi dengan bernyanyi, berdoa, khotbah, memberikan kata-kata penghiburan, dan memberi dana sosial sebagai gerakan kasih dari pihak gereja. Dan tiba akhir tahun, pada acara ibadah akhir tahun gerejawi, ibadah minggu diadakan dengan tema peringatan orang meninggal, di mana pemuka agama akan membacakan nama-nama anggota gereja yang sudah meninggal sepanjang tahun. Lalu kita akan melihat bahwa semua orang akan memakai pakaian berwarna gelap atau hitam sebagai bentuk duka. Duka yang kita rasakan bukan hanya soal kehilangan, tetapi karena suatu saat kita akan menjadi bagian dari nama-nama tersebut. Hal ini memberi peringatan kepada kita sejauh mana hidup yang sudah kita jalani. Sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.